Baik, ini corona melonjak akhirnya membuat banyaknya pasien rumah sakit yang juga harus ditangani ini Ya, akibat pandemi COVID-19. Tadi datanya sampai 3 Januari ya, Via. Kita akan update dulu. Sudah ada 2 narasumber yang bergabung bersama kami. Ada Dr. Iing Ihsan, Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Selamat pagi, Dr. selamat Iing. pagi, Tri. Selamat pagi, Mas Arief dan Mbak Rati. Iya, kemudian juga ada Dr. Boni Wim Lestari, epidemiolog Unpad. Selamat pagi, waktu Selamat pagi. Jakarta, Dr. Boni. Iya, selamat pagi Mas Arief, Mbak Rati. Ya, lagi jauh ya di Belanda. Lagi jauh di Belanda ya, Dok ya. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya mau ke Dr. Iing Sama-sama. dulu. Dr. Iing, tadi kita punya data sampai dengan 3 Januari yang ternyata di Jakarta saja ini telah terpakai sebanyak 79% begitu ya untuk ICU, sedangkan untuk tempat tidur isolasi ini mencapai 87%. Sejauh ini dokter memiliki data mungkin yang terbaru untuk wilayah DKI Jakarta ataupun wilayah-wilayah lain seperti Jawa Barat dan juga Jawa Timur yang cukup tinggi kenaikan COVID-nya, Dok. Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk DKI sendiri, untuk ruang isolasi itu sekitar 7.300-an lebih ya. ICU-nya itu 970. Sebetulnya angka ketersediaan, angka keterpakaiannya itu sekarang sudah di atas 90% semua Mbak. Baik ICU ataupun isolasi. Dalam Kita rilisnya, maaf dokter, bahkan sudah ada yang menyebut 100%, Dok. Benar itu, Dok? Belum tahu tuh, angka di kami saya dapat data di atas 90% memang. Tapi memang perkembangannya terus bergulir, ya bisa kita lihat indikatornya adalah penumpukan ataupun antrian pasien-pasien yang di IGD isolasi. Ya berarti kalau terjadi penumpukan di situ artinya memang di isolasi ataupun di ICU itu memang sudah cukup penuh di situ. Dokter Iing, saya ingin Ya. mengkonfirmasi salah satu video yang viral ya, diupload oleh salah seorang purnawirawan TNI lah ya gitu. Ya. Di situ videonya itu menggambarkan tenaga kesehatan yang sedang berbicara secara tegas di hadapan keluarga pasien yang mengharapkan adanya fasilitas medis di rumah sakit gitu. Nah di situ sepertinya nakes sudah tidak bisa berbuat apa-apa, saat ini penuh, kalau mau duduk katanya di IGD sambil menunggu ketersediaan ruangan atau kamar, itu pun bila ada. Kalau tidak ya duduk dulu aja. Ya, video itu saya belum lihat terus Mas Arief ya. Tapi memang kita akui di IGD hampir di semua rumah sakit, ya mungkin beberapa pasien yang masuk itu belum sempat tersedia tempat tidurnya di IGD. Jadi memang bisa saja pasien itu harus menunggu di lorong IGD ya, sambil menunggu ketersediaan tempat tidur. Kita tahu bahwa mungkin tiap hari ada pasien pulang dari isolasi, ada pasien pulang dari ICU. Tapi kan setelah pasien pulang itu kami Ya masuk dari juga banyak kan, Dok, gitu ya? Iya, yang masuk juga banyak. Kami juga butuh untuk sterilisasi dulu kan beberapa saat gitu baru terisi lagi. Jadi memang sekarang betul-betul terjadi antrian di beberapa IGD rumah Tapi sakit. begini, Dok, bukannya ingin mendiskreditkan, sama sekali tidak, tolong digarisbawahi begitu. Tapi Ya. apakah sampai harus seperti itu ya? Maksudnya dalam artian pasien yang butuh istirahat, tapi karena keterbatasan sarana gitu ya, rumah sakit rujukan apalagi begitu, itu Ya. diberikan tempat duduk saja gitu loh, disampaikan oleh nakes tersebut, kalau mau ya duduk di IGD sambil menunggu gitu. Ya, memang kami juga di rumah sakit tentunya tidak mudah juga menambah tempat isolasi sama ICU ya. Beberapa rumah sakit swasta kita sudah melakukan penambahan tempat tidur isolasi dan ICU, begitu ditambah 10% langsung penuh juga gitu loh Mas. Jadi memang tambah penuh gitu loh. Karena kita tahu pasien-pasien yang dirawat di isolasi ataupun di ICU bukan 3 hari 4 hari. Baik. Bisa di atas 10 hari, length of stay-nya cukup tinggi. Artinya Dokter. memang perawatannya cukup lama gitu loh. Dokter Iing, biasanya kalau Ya. begini kondisinya sudah kewalahan, apa yang dilakukan rumah sakit kalau memang ada pasien yang perlu dirujuk atau terlalu penuh? Biasanya seperti apa, Dok? Ya. Soalnya banyak kasus yang sampai meninggal dunia karena tidak tertangani begitu.
Ya, harapan kami memang beberapa rumah sakit ini sudah menambah kapasitas untuk ICU dan isolasinya ya. Dan juga kita tidak hanya sekedar mempersiapkan tempat saja, tentunya SDM kami juga baik itu dokter, perawatnya juga harus dipersiapkan juga gitu. Jadi butuh waktu untuk mempersiapkan itu. Harapan kami ya, seperti di DKI ya, itu 130 rumah sakit itu swasta. Yang baru dilibatkan adalah 61 rumah sakit swasta. Artinya sudah Kita merawat berharap, COVID begitu ya? Ya, kita berharap kepada pemerintah mungkin karena rumah sakit yang rujukan yang sudah ada ini kan memang sudah berusaha meningkatkan fasilitasnya tapi penuh juga. Yeah. Nah, kita berharap memperluas lagi cakupan beberapa rumah sakit swasta yang dijadikan untuk rujukan pasien COVID ini gitu loh, Pak. Oke. Dok, kalau sedikit gambaran buat kita semua, Dok, kalau tadi Anda sempat menyebutkan selain juga memang fasilitas kesehatan yang kurang, tetapi juga tim dokternya juga ini tidak mumpuni, dalam arti sudah banyak pasien. Boleh nggak dikasih gambaran untuk masyarakat perbandingannya? Kan kita sempat mendengar Pak Doni Monardo mengatakan dokter paru di Indonesia hanya 2.000, sedangkan jadi satu dokter paru ini harus melayani sekitar 130.000 warga negara Indonesia. Kalau gambaran saat ini kekurangan tenaga medis seperti apa sih, Dok? Iya, yang melayani di isolasi ataupun di ICU ini tidak hanya sejawat dokter paru, kita tim ya, di situ ada dokter paru, ada dokter penyakit dalam, ada dokter anestesi, ada dokter saraf dan lain-lain. Ya, jadi memang kita berkolaborasi nih teman-teman sejawat ini. Ya, alhamdulillah selama ini bisa ya untuk di rumah sakit rujukan gitu bisa teratasi. Yang perlu dicatat lagi bahwa kalau pasien itu masuk ICU, tentunya jumlah tenaganya ini 1:1 kalau di normal ya Mbak ya. Jadi kalau satu pasien ICU itu satu perawat, tapi dalam kondisi COVID ini ya memang satu perawat itu bisa menangani 3 pasien ICU. Nah, ini tenaganya juga tersendiri lagi nih untuk petugas-petugas ICU ini, Mbak. Oke, saya ke Dokter Boni deh. Dokter Boni, tanggapan Anda, Dok, Ya. melihat kondisi yang seperti ini ditambah, tapi juga tidak memadai lagi, nambah lagi, tidak memadai lagi. Ya, sebetulnya kan sudah direkomendasikan ya oleh WHO, sebetulnya ada 3 indikator kunci yang selalu kita harus pantau. Jadi yang pertama dari sisi epidemiologi, kedua dari sisi surveillance, dan yang ketiga dari fasilitas kesehatan. Jadi sebetulnya ini jadi dari kami tim epidemiologi sudah prediksi hal ini memang akan terjadi. Oh gitu. Jadi sebagai contoh di Jawa Barat itu prediksi kami memang keterisian tempat tidur itu akan penuh, itu bervariasi dari mulai Oktober, November, Desember gitu. Jadi memang sebagian besar itu sudah akan penuh sampai akhir tahun, dan ini sudah mulai kelihatan sekarang hampir tren keterisiannya di atas 80%, mulai dari isolasi, kemudian juga ICU ya. Padahal itu kalau hitung-hitungan kan sebetulnya yang perlu perawatan itu sekitar 20%, di mana 5%-nya itu yang memerlukan perawatan kritis begitu. Hanya memang masalahnya menambah tempat tidur ini tidak semudah membalikan tangan. Kenapa? Karena pertama, kapasitas tempat tidur kita itu memang di rumah sakit maksudnya ya, itu tidak mencukupi dari perbandingan jumlah penduduk. Idealnya itu kan sebetulnya 1:1000. Jadi ada 1 tempat tidur per 1000 orang penduduk gitu. Jadi itu saja sudah tidak terpenuhi. Dan kemudian dalam pelayanan kesehatan itu kan tidak hanya pelayanan COVID ya. Kita juga punya penyakit-penyakit lain yang juga memerlukan pelayanan kesehatan. Nah, jadi ini pun jadi dari tempat tidur COVID-nya sendiri itu tidak mencukupi. Kemudian itu distribusi dari kapasitas tempat tidur di rumah sakit di daerah-daerah itu juga tidak merata. Jadi ada daerah yang di mana rumah sakitnya cukup banyak, walaupun penduduknya tidak terlalu banyak, tapi ada juga sebaliknya
penduduknya banyak, tapi rumah sakitnya sedikit. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita memang menghadapi dua masalah itu. Selain itu, menambah tempat tidur tidak hanya tempat tidur aja ditambah begitu ya. Tadi Dr. Iing juga sudah sampaikan sumber daya kesehatannya, perawatnya, dokter-dokter spesialisnya, kemudian juga alat-alat medis penunjang gitu ya, yang standar gitu untuk menolong pasien-pasien terutama yang kritis seperti ventilator. Jadi yang sekarang cukup urgent itu adalah memang ventilatornya juga kurang jumlahnya sebetulnya. Iya. Oke. Ya, kira-kira itu. Baik. Selain memang pasien kebanyakan datang sudah memang dalam kondisi sedang ke arah berat. Jadi itu juga meningkatkan resiko kebutuhan akan pelayanan yang lebih yang lebih intensif begitu. Baik. Dengan Baik. alat-alat yang lebih canggih. Baik, kalau begitu pertanyaan selanjutnya adalah ya ini dong, Dokter Boni, Dokter Iing. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ya? Karena kan semua kan tentu bekerja, begitu. Tenaga medisnya juga kerja, manajemen rumah sakit juga bekerja mengadakan infrastruktur perlengkapan medisnya. Rumah sakitnya, ya. Masyarakatnya juga harus bagaimana. Nanti kita ulas di segmen berikutnya ya, Dokter Iing dan juga Dokter Boni. Kami akan kembali saat lagi.